Gimana nih, Porto aman Bro Jack? Porto so-so lah ya, karena memang kondisi market seperti ini mungkin kita belum belum full power ya, karena memang masih colek-colek aja. Ya, jadi ya Sip. so-so lah, karena ya tadi jagain Bevin, oke lah, masih naik, cuman nggak terlalu kenceng. Ya harapannya kemarin habis break sideways kenceng, ternyata nggak juga ya, udah nggak apa-apa. Iya, Itu aja sih paling. BRI-nya juga rebound Yo, ya. Kenceng banget BRI-nya setelah sebelumnya gap down. bener BRI banget. juga kayaknya tutupannya juga oke nih. Diangkat ya, dikerek tutup 0,28% indeks kita, BRI-nya menguat 2,7%. Benar, rata-rata perbankan naik 2%-an ya, asik banget. Ya, Mantap. Ini mungkin nutupin jarang-jarang. koreksinya grup Barito kayaknya ya. Baritonya koreksi nih. Oke, oke. Gimana, gimana, Oke. gimana? Oke, Bahas apa Project. kita hari ini? Sore ini kita mungkin bahas margin trading nih, Project nih. Mm-mm. Ya, mungkin masih relate lah dengan apa percuanan gitu ya, trading dan juga apa investing ya, Project ya. Mm-mm. Dan kira-kira gimana nih menurut Project? Apakah margin trading ini sebenarnya menguntungkan nggak sih untuk investor? Oke, mungkin Project minta Bromar jelasin lagi ya, biar Oke. teman-teman di sini Mm-mm. nggak salah paham ya. Karena margin itu ada dua jenis ya. Betul, Ya, Bromar ya. Ada betul. akun margin Mm-mm. sama fasilitas margin. Jadi pada dasarnya Ya. setahu Project itu umumnya orang buka rekening itu dapat Mm-mm. fasilitas margin. Ya, Ya, tapi memang betul. berkaitan dengan haircut ya. Jadi kalau Ya, sahamnya haircutnya 100% berarti marginnya nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan betul. haircut kayak contoh perbankan ya, apalagi big caps ya, haircutnya kecil-kecil berarti teman-teman bisa menggunakan semua fasilitas. Tapi balik lagi ya, kalau fasilitas margin itu ada jangka waktunya, bener nggak Bromar? Coba deh, Betul. Bromar diperjelas lagi. Iya, betul ya. Kalau di Bridge sendiri sih kita sebenarnya menyediakan dua fasilitas margin di project margin trading. Yang Benar. pertama margin limit, yang tadi yang dijelaskan sama project ya, ini margin yang pada umumnya kita berikan secara default ya, dan kita biasanya sebut buying power. Nah Oke, buying power. ini rasio pembiayaan yang punya rasio kurang lebih 1 kali nilai aset ya. Jadi misalnya kita punya aset cash dan saham nilainya 1 juta. Nah, kita berikan margin limit kurang lebih ya sebesar 1 juta juga untuk belanja saham lagi gitu ya. Dan ini tentu bisa digunakan teman-teman untuk beli saham lagi ya yang saham-saham yang berada di dalam marginable shares-nya Bridge ya. Kalau Hmm. perbankan tentu punya haircut yang lebih kecil. Jadi dari 1 juta teman-teman misalnya beli saham BRI, mungkin teman-teman bisa maksimal 900.000 lah bisa gunakan beli saham BRI ya, karena biasanya perbankan itu haircutnya sekitar 20 sampai 10% ya, 10 sampai 20% gitu ya. Benar. Lalu ada lagi fasilitas akun margin project di mana Hmm. Bridge ini juga memberikan fasilitas pembiayaan yang lebih besar. Kalau tadi margin limit atau buying power itu kurang lebih 1 kali nilai aset, tapi kalau akun margin ini bisa 2 sampai 3 kali nilai aset ya dari Udah saham mantep banget ya. ataupun cash. Betul. Jadi kita punya banyak peluru ya untuk beli saham yang kita inginkan. Namun memang fasilitas margin ini perlu kita melakukan pengajuan atau mungkin pembentukan akun terlebih dahulu ya. Kita melalui berbagai ada beberapa proses ya untuk membuat Ya, ada akun syaratnya margin ya. ini. Ya, ada prosesnya ya. Betul. Benar. Nah, berarti nah Betul. itu ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan salah bedain karena pada dasarnya yang paling mencolok adalah dari holding period ya. Karena Ya, kalau buying power tadi holding periodnya T+2 itu dia bakal for sale. Ya, benar nggak, betul. Bro Mar? Nah, kalau Betul akun memang margin tadi nggak ada for sale ya, selama rasio marginnya di atas sekian persen. Itu berapa, Bro Mar? nah, betul. Kalau buying power tadi ya, kalau margin Hmm. limit itu terbatas oleh waktu. Jadi kalau sebagai trader pakai margin limit ya, kita terbatas 3 sampai 4 hari jatuh temponya ya. Jadi kalau kita beli saham menggunakan buying power maksimum teman-teman hold itu di T+2 atau 2 hari. Hmm. Karena kalau misalnya teman-teman hold sampai T+3, teman-teman di situ kena suspend buy. Ya, kalau udah suspend, teman-teman tidak bisa transaksi. Tapi pada umumnya kalau misalnya teman-teman melakukan deposit lagi di T+3 ya, teman-teman bisa transaksi gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak deposit lagi
atau menjual sahamnya sampai T+4 ya, ini akan ada for sale ya. Ini untuk buying power atau margin limit. Tapi kalau akun tradingnya, ya akun tradingnya bisa lebih panjang nih nafasnya karena kontrak akun trading ini 1 tahun project. Nah, mantap. Jadi kalau misalnya teman-teman membeli saham menggunakan pinjaman tadi ya pembiayaan, teman-teman bisa hold tuh sampai 1 tahun selama margin limit atau tidak kena margin call ya. Margin call rasio kurang lebih 65% ya. Jadi Oh, kalau misalnya 65% ya, oke. masih di atas itu ya masih aman teman-teman gitu ya. Nah, Bisa di hold sampai 1 tahun atau sampai jatuh tempo. Dan nggak ada lagi T+2, T+3 gitu ya. Selama rasio marginnya masih cenderung tinggi ya masih aman gitu ya. Masih kita bisa hold nah, gitu Bro Jack. nah Nah benar. kalau Nah, jadi dari sisi trader sendiri gimana nih Bro Jack? nah Apakah itu ya. Jadi menguntungkan atau gini ya. enggak? Jadi Mm-mm. dengan teman-teman paham, yang satu Mm-mm. ada holding period jangka waktunya, yang satu nggak ada jangka waktunya, sehingga di sini nampak jelas ya resiko bertumpu di mana. Jadi buat teman-teman yang masih baru, mungkin juga belum punya banyak pengalaman dan segala macam, saran project sih hindarin yang buying power ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman pastikan membeli saham itu pakai cash yang ada. Ini untuk yang pemula ya. Kenapa? Karena pada dasarnya resikonya itu banyak banget. Pertama, ketika teman-teman menggunakan margin ya, teman-teman akan mendobelkan resiko walaupun memang mendobelkan juga cuan ya. Karena pada dasarnya dari sebelum teman-teman closing aja di situ dari sisi fee transaksi itu teman-teman bayarnya double ya. Jadi modalnya misalkan 100 juta, fee transaksi misalkan ya, ini simpelnya aja. Kalau 100 juta, misalkan fee transaksi 1 juta, kalau misalkan teman-teman pakai margin, berarti di muka aja teman-teman sudah bayar 200 juta. Ini simpelnya aja, walaupun hitungannya bukan segitu ya. Jadi dari situ memang ada potensi kerugian yang cukup besar dari sisi fee satu. Kedua, teman-teman juga bakal dirugikan jika, ya tadi ya, jika teman-teman tidak menjual karena ada yang namanya suspend buy, terus juga ada for sale sehingga teman-teman akan cenderung kehilangan momentum ya, kehilangan momentum karena wah kalau lagi sahamnya lagi bagus semua teman-teman nggak bisa beli kan nggak asik gitu loh. Nah itu perlu teman-teman pahami ya. Jadi tetap ya yang namanya investasi teman-teman harus tahu dulu tujuan investasi teman-teman tuh apa. Karena pada dasarnya kita masuk ke pasar modal itu bukan untuk mencari kerjaan baru ya, bikin pusing, bikin stres atau bikin apa dan segala macam, tapi kita mencari keuntungan. Sehingga kalau bisa cari yang nyaman, kenapa harus yang pusing? Nah, di sini balik lagi ya. Kalau dibilang keuntungannya apa? Keuntungannya jelas ya. Teman-teman bisa mendobelkan keuntungan teman-teman. Nah, kalau bisa dibilang so project, kapan sih waktu kita terbaik untuk menggunakan margin ya? Ini berlaku untuk keduanya ya. Nanti kita bongkar lagi yang akun margin ya. Cuman kapan sih waktu terbaik untuk teman-teman menggunakan margin? Saran project ya. Yang namanya trader itu kan berevolusi ya. Jadi kalau di sahamologi itu selalu kita mengedukasi bahwa ketika teman-teman baru masuk pasar modal, lakukanlah trend following, di mana teman-teman lakukanlah investasi. Investasi apa? At any price, at any time. Selama perusahaannya tumbuh, teman-teman beli. Merem ya. Ada duit, beli. Ada duit, beli. Ada duit, beli. Ingat ya, ada duit. Bukan kalau nggak ada duit, pakai margin jangan. Ya, ini untuk yang baru. Selanjutnya, trend following. Bolehlah trading-trading, lebih aktif lagi. Karena pada dasarnya, kalau tadi kita nggak peduli waktunya kapan, nggak peduli harganya gimana dan segala macam. Selama perusahaannya tumbuh, perusahaannya bagus, teman-teman bisa beli ya. Nah, selanjutnya trend following. Trend following ini teman-teman tinggal ngikutin misalkan base-nya MA atau base A-nya MACD, ikutin aja. Selama dibilang mereka uptrend, beli. Selama dibilang mereka downtrend, jual. Nah, ada lagi mungkin swing trading dan juga terakhir mungkin ada scalping. Nah, untuk teman-teman yang bukan wajib ya, untuk teman-teman yang mungkin butuh dongkrakan yang lebih kuat, itu saran project memang di kondisi teman-teman sudah masuk ke level mungkin di level intraday trading tadi ya. Karena pada dasarnya
ketika intraday trading, kayak contoh lah, kayak Bromar kan biasa ngasih tiap sore itu BBB ya, bekal buat besok. Nah, itu kan memang targetnya mungkin 1% atau 2%. Sehingga kalau teman-teman menggunakan margin, ya memang pengongkitnya cukup berasa. Yang harusnya 1% cuma 1 juta, pakai margin bisa 2 juta. Tapi ingat ya, tadi ada risikonya juga. Nah, untuk tahu ke situ pun kan teman-teman harus melewati fasenya tuh tadi. eh, Swing trading, sorry, growth investing, trend following, swing trading, day trading, intraday trading. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin menggunakan fasilitas buying power, teman-teman sudah paham dulu sejauh mana teman-teman berada. Itu ya. Nah, Oke. gitu Bro Mar. Nah, berkaitan dengan akun margin, ya, menurut Project, akun margin itu memang untuk kondisi sekarang ya, teman-teman pastikan teman-teman sudah meriset sebuah fundamental yang benar-benar bagus ya. Karena pada dasarnya menurut Project sih untuk akun margin kurang cocok dipakai untuk para trader scalper ya, yang memang pada dasarnya butuh one day trade. Kenapa? Karena dengan fasilitas yang teman-teman bisa hold jangka waktu yang lama, sayang kalau teman-teman nyarinya cuman yang 1% atau 2% dan segala macam. Jadi pastikan teman-teman cari nih. Karena kalau nggak salah dia yang akun margin itu setahunnya berapa persen bunganya, Bro Ya, Mar? kalau Kalau akun margin. akun margin itu 18% setahun, sementara kalau Nah, limit trading itu 1% per hari, jadi jauh banget project. Kalau kita nah hitung kan benar. 18% dibagi 240 day trading gitu ya, jadi mungkin sekitar 0,075% lah per harinya, jadi jauh banget sih. Nah, jadi Itu mempengaruhi juga. benar. Jadi karena pada dasarnya bunganya juga rendah untuk yang akun trading, menurut Project sih bisa dimanfaatkan untuk time frame yang agak lebih panjang. Nah, ini memang Betul. base-nya mungkin teman-teman bisa yang tadi ya, value investing lebih tepatnya ya. Jadi value investing ini teman-teman sudah tahu nih, oh saham ini potensinya dalam 6 bulan bisa paling nggak 40-30%. 30-40%. Nah, teman-teman kan bisa tuh menggunakan full power lah. Karena pada dasarnya kalau teman-teman belajar dimanapun, rata-rata value investor itu nggak diversifikasi ya, Mm-mm. tapi dia satu satu saham semua pakai margin dan gitu. Karena pada dasarnya tadi karena pakai margin bunganya rendah, nggak ada ikatan yang namanya harus di for sale lah apa dan segala macam selama fundamentalnya aman dan makronya mendukung menurut Project sih aman-aman aja gitu. Jadi ya Oke. teman-teman harus tahu profilnya dulu sih menurut Project sih kayak gitu Bro Mar. Oke, kembali lagi ke tujuan ya Bro Jack ya. Kalau misalnya Bener, kita investasi, ya kita mungkin analisis dulu gitu ya, lebih dalam apakah perusahaan ini layak untuk kita investasikan, dan investor juga banyak jenisnya ya, ada growth investing, value investing, dividen investing gitu ya. Jadi ya teman-teman disesuaikan, dan kalau teman-teman punya time frame yang panjang ya, swing trading atau mungkin trend trading ya, mungkin lebih cocok ya untuk menggunakan margin trading ini. Jadi nafas kita bisa lebih panjang. Kalau misalnya teman-teman benar, menemukan saham yang bagus, teman-teman bisa mungkin momennya tepat ya, kita bisa beli dan hold selama mungkin 2-3 bulan atau sampai jatuh temponya si margin trading ini ya, Project ya. Tapi kalau untuk scalping kayaknya kurang cocok ya Project ya. Kalau misalnya trading BBB gitu ya, yang mana itu jualnya beli sore, jual pagi gitu ya. Begitupun seterusnya, nginepnya paling cuman 1 hari gitu ya. Jadi ya kurang terlalu bermanfaat ya. Tapi menariknya kalau misalnya kita menggunakan akun margin ya itu tadi per harinya bunganya lebih kecil. bunganya itu 0,075%. Jadi kalau misalnya BBB potensial profitnya plus minus 2%, jadi masih ada spread ya di situ ya, untuk teman-teman bisa cari cuan ya, teman-teman. Benar Nah, banget. di Brex juga kita bisa ajukan akun margin online nih Project. Jadi kalau misalnya dulunya ya kita melakukan pengajuan margin itu secara offline ya, lewat sales atau mungkin datang ke cabang ya. Kali ini Brex kasih kemudahan untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa langsung aja ajuin akun margin di website webtrade ya .brex.co.id. Nah, di sana ada fitur akun margin ya, jadi teman-teman bisa langsung akses di sana, dan jika nanti teman-teman memenuhi ketentuan-ketentuannya ya atau requirement-nya ya, seperti mungkin aset
nya itu minimal di atas 200 juta. Ya, aset ini bisa berbentuk saham ataupun berbentuk cash ya, atau keduanya. Jadi kalau misalnya nilainya 200 juta, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas akun margin ini. Dan kita bisa mengajukan 2 kalinya atau bahkan 3 kalinya ya. Maksimum masih kita batasi sih project untuk akun margin ini. Jadi kita batasi di 500 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman memenuhi kriteria punya aset 200 juta, lalu mengajukan akun margin 200 juta, ya itu masih bisa. Kalau misalnya teman-teman ngaju 500 juta juga masih bisa ya untuk pembiayaannya. Tapi kalau di atas 500 juta, 1M misalnya atau 2M ya masih offline nih. Tapi kedepannya kita akan terus melakukan pengembangan nih project. Bukan tidak Mantap, mungkin mantap. ke depan nanti kita bisa memberikan pembiayaan di atas 500 juta ya dengan registrasi online aja. Begitu. Nah, mungkin project bisa kasih masukan nih. Kira-kira pertimbangan atau persiapan apa aja sih project yang perlu kita siapkan untuk sebelum menggunakan margin trading ini, project? Oke ya, tadi ya yang jelas ketika teman-teman menggunakan margin trading ya, teman-teman sudah sadar atas resiko yang ada. Ingat ya, kenapa sih margin trading ini tidak disarankan untuk pemula? Sebenarnya ya, salah satu alasan kenapa instrumen di luar pasar modal itu tidak direkomendasikan, contohnya ya, ini kita ambil contoh aja. Ada namanya forex ya. Forex itu kenapa sih tidak direkomendasikan untuk pemula? Kenapa? Karena pada dasarnya mereka itu trading pasti pakai margin. Bedanya rasionya aja. Kalau di saham kan mungkin maksimum tadi kayak 1:3 atau 1:2. Kalau di forex itu 1:500. Sehingga Betul. resiko tuh sudah depan mata gitu loh. Berarti apa? Berarti ketika teman-teman sudah menggunakan atau mau menggunakan margin trade, teman-teman harus paham dulu bahwa resiko tuh sudah depan mata, ya. Karena ingat ya, pada dasarnya ketika membeli tanpa psikologi, menjual baru pakai psikologi. Karena kalau beli, wah harapannya kan naik dan segala macam, beli, wah enteng, ceklik, beres. Pas udah kebeli, terus posisinya mungkin rugi atau apa dan segala macam, untuk cut loss itu hal yang sulit ya, karena butuh psikologis di sana. Nah, jadi ingat ya, ketika teman-teman ingin menggunakan margin trade, pastikan dulu bahwa sadar ini ada resikonya. Itu ya, itu pertama. Kedua, pastikan ya ketika teman-teman mau full power, teman-teman sudah tahu potensi kenaikannya cukup besar ya. Pastiin ya, dalam artian ya, ketika teman-teman mengukur, oh ternyata resikonya 1, rewardnya 3. Nah, berarti kan sudah clear bahwa kalaupun dia cuan, apa namanya, memang berasa banget gitu loh. Sehingga jangan sampai teman-teman ketika trading itu menggunakan mencari saham yang risk and reward-nya itu tidak sebanding, dalam artian oh risk and reward-nya 1:1 atau misalkan naiknya 10 turunnya 50. Nah, ini jangan ya. Karena pada dasarnya untuk spekulasi trading itu sangat-sangat tidak disarankan. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin beli dan menggunakan fasilitas margin, baik akun margin maupun buying power, teman-teman harus sadar bahwa risk and reward ratio yang teman-teman beli itu lebih besar rewardnya. Sehingga apa? Sehingga ketika rugi pun teman-teman sudah sadar. Itu kedua ya. Jadi pertama teman-teman harus sadar ini akan resikonya. Kedua teman-teman harus yakin ya. Dan ketiga pastikan jangan di saham downtrend ya. Ini mungkin garis besarnya. Pastikan jangan di saham downtrend. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika teman-teman mengukur risk and reward ratio di saham downtrend, maka risk itu akan cenderung kemungkinan lebih besar tercapai dibanding rewardnya, ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman nih melihat, oke ada saham nih, contoh misalkan saham Inco lah bisa dibilang, Inco potensi naik nih karena katanya nikel lagi di ini dan segala macam, semua orang udah ngomongin nikel walaupun nikelnya turun, siapa tahu naik ya. Nah siapa tahu naik ini ya yang membuat teman-teman menjadi apa namanya bumerang ya, iya bumerang, spekulatif dan segala macam. Karena pada dasarnya kalau dilihat oh trennya masih turun, terus juga belum confirm banget, terus juga sentimennya juga nggak oke dan segala macam, dan teman-teman pakai margin, nah ini apa namanya sama aja kayak bunuh diri ya.
Jadi tadi pastikan teman-teman tahu resikonya, terus juga pastikan memang risk and reward rasionya juga sebanding, dan jangan beli di saham-saham downtrend. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Simple. Oke, harus sadar ya teman-teman ya akan resiko-resikonya. Tapi nggak terpatok akan menggunakan akun margin ya. Semua investasi teman-teman harus sadar ya akan Benar. resiko-resikonya dan harus mungkin mengkalkulasi juga ya bagaimana potensi keuntungannya ya. Sudah tahu potensinya gimana, resikonya gimana, risk and reward-nya gimana ya. Dan harus lebih besar reward-nya daripada risk-nya ya, Project ya. Karena Benar, kalau benar misalnya banget. lebih besar risknya, kalau kita menggunakan akun margin justru malah makin boncos ya, Project ya. Benar, benar Dan mungkin banget. satu hal waktunya, karena akun Oh iya margin ini kan benar. 1 tahun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan analisa saham secara teknikal maupun fundamental ya, dan teman-teman bisa hold ini maksimum 1 tahun, ya teman-teman bisa menggunakan akun margin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman investor yang hold-nya di atas 1 tahun mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya untuk mungkin Benar. menggunakan akun margin atau mungkin perpanjang ya Benar. karena nanti ketika mungkin teman-teman sudah punya akun margin ya ketika jatuh tempo teman-teman bisa memperpanjang lagi di tahun-tahun berikutnya jadi sebenarnya sih nggak terlalu khawatir ya untuk dia expert atau enggaknya gitu ya dan pastikan jangan pilih saham yang downtrend ya project ya karena kalau Benar. downtrend mau diikuti sepanjang apapun dia akan terus turun ya ya mungkin poin positifnya kalau kita menggunakan akun margin ya kita bisa melakukan average down terus karena peluru kita masih banyak tapi bagaimana kalau misalnya pembiayaan itu sudah habis gitu ya Benar. kita tinggal tunggu waktunya dan mungkin tunggu margin call-nya ya Project ya kalau Benar. misalnya sudah rasionya udah di bawah ambang batas ya tentu kita akan melakukan for sale ya atau di top up kembali Project. Oke, nah kalau Project sendiri nih prefer pakai akun reguler atau akun margin nih Project ya? Dan apakah seorang trader ini memang betul-betul membutuhkan akun margin atau hanya akun reguler aja Project? Cukup. Itu balik lagi kondisional ya. Mm-mm. Karena menurut proyeksi ada waktunya kita memang harus full power ya. Contohnya apa? Contoh kayak kemarin lah kita tahu di 2020 kepleset juga cuan ya. Itu ketika teman-teman menggunakan margin sih itu timing yang tepat ya. Jadi menurut apakah kita harus buka akun margin atau nggak buka akun margin? Menurut Logic sih untuk masalah buka akun segala macam, at least persiapan boleh lah, gitu loh. Perkara dipakai atau enggak kan urusan belakangan. Karena pada dasarnya menurut Logic ada waktunya ketika teman-teman sangat diperbolehkan menggunakan margin. Kalau ditanya sekarang apakah waktu yang tepat? Menurut Logic sih belum ya. Kalau Belum ya, sampai yang marketnya kurang mendukung ya. benar, kalau yang sampai yang bener-bener teman-teman harus all out dan segala macem. Belum ya, tapi bukan berarti enggak ya. Karena menurut Project sih untuk kondisi saat ini kita udah tahu lah ya di tahun ini tahun politik di mana kita sudah tahu bahwa pemilu itu adalah game changer ya, di mana ketika teman-teman bicara, oke, saham ini fundamentalnya bagus dan segala macam, tapi game changernya tidak mengarah ke sana, ya sahamnya pun nggak akan gerak gitu. Sehingga dan pun kita juga sudah tampaknya ya kalau teman-teman mengamati walaupun Project juga nggak mengamat banget, tampaknya sih pasti 2 putaran nih, sehingga nafas para investor besar mungkin agak delay ya. Kalaupun 1 putaran mungkin market bisa lebih cepat naik ya, tapi kalau 2 putaran mungkin teman-teman harus punya nafas lebih panjang lagi. Sehingga apa? Sehingga ketika teman-teman oke, dua periode lagi, 2 kali pemilu berarti kan investor gede mungkin menahan ya, menahan atau masih meragukan ke depan arah pergerakannya gimana dan segala macam, sehingga yang teman-teman lakukan adalah mungkin wait and see dulu. Tapi apakah sekarang saatnya yang tepat untuk buka akun? Kalau masalah buka akun aja, disiapin aja ya. Siapa Betul. tahu bulan depan apa namanya, bridge-nya break resisten 2160, wah sikat Nah, bos. bridge-nya kayaknya mantau juga nih kayak Project ya. Yoi. Bridge ini oke juga nih, bisa dilihat juga ya teman-teman ya, bisa diikuti juga. Kalau terlalu Benar, buka akun margin boleh tuh benar. ya.
Kalau BRIS sih Nah, marginable, masuk ke dalam akun universe marginable margin. search kita, ya, dan juga dapat haircut yang kecil Cukup juga oke. ya. Benar. Oke, harusnya teman-teman bisa hit dengan itu. Benar. Dan Ingat untuk ya, ingat tahun ini tahun suku bunga, jadi suku bunga turun yang diuntungkan perbankan. perbankan. Nah, perbankan yang masih punya chance nih, ya BRIS salah satunya. Jadi menurut proyeksi, kalaupun teman-teman gue pengen ngehold deh Mm. pakai margin saham apa, ya udah BRIS aja. Jangan Bank Gede ya, Bank Gede oke, cuman menurut proyeksi dibanding dengan bunga yang 18%, kayaknya sih BRIS bisa kasih lebih oke lah ya. Ya, Disclaimer ya. betul, 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 betul. Karena BRIS kan masih ibaratnya second layer dibandingkan dengan Big Bang ya. Dan Nah, mungkin geraknya lebih agile, benar, jadi teman-teman bisa punya potensi profit yang lebih tinggi benar, ya, teman-teman. Nah, benar. tadi untuk kondisi saat ini belum cocok ya, project untuk menggunakan akun margin, tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa atau tidak buka akun sekarang ya, karena untuk persiapan juga bisa ya, teman-teman ya. Benar. Mempersiapkan kalau misalnya nanti kondisi indeks sudah mulai pullback ya, udah mulai berbalik arah lagi, tentu akun margin ini bisa bermanfaat ya. Dan kemungkinan tadi 2 putaran ya Project ya, jadi investor Ya, mungkin bisa lebih panjang nafasnya, gitu ya. Kalaupun satu benar. putaran, harusnya indeks kita bisa rally lebih dulu ya. Nah, Jadi ini sebenarnya pelaku pasar masih wait and see ya, melihat eh, nampak perkembangan. banget sih dari volume transaksi. Kalau teman-teman ngerasain ya kan pagi tadi kan kebetulan kan kita di Ya, sahamologi buat teman-teman juga ya. Jadi kita sahamologi itu pagi-pagi selalu trabar ya dan di pagi itu kita ngerasain banget market tuh pagi-pagi tuh nggak seatraktif itu gitu loh. Nah dari situ aja sebenarnya teman-teman sudah bisa mengukur bahwa perlu nggak ya margin, perlu ya nggak ya gue tembak jebret gitu loh. Kalau masih perlu pakai modal aja ya udah modal dulu gitu. Itu aja sih paling. oke, betul banget sih. Transaksi hari ini aja 9,5 T ya. Nah, harapannya Mm-mm. mungkin ketika sudah eh, debat terakhir ya, debat terakhir mungkin harusnya sudah mulai kelihatan lah arahnya ini mau kemana gitu ya. Arah-arahnya apakah ke 01, 02, 03 gitu ya. Jadi mungkin investor sudah mulai memutuskan ya. Dan untuk lebih eh, fixnya lagi ya, mungkin tunggu sampai periode pemilu itu berakhir Beres. ya. Benar. Betul. Kalau udah berakhir itu udah jelas ya apakah lanjut periode kedua atau cukup periode satu ya. Satu putaran aja sudah Mm-mm. bisa kita mendapatkan calonnya. Lebih Oke, lega Bro lagi Jack. nanti setelah kabinetnya kebentuk. Nah itu seger banget tuh market. Betul. Kemarin kan indeks kena sentimen dari Kabinet Indonesia Maju yang kabarnya mulai mundur ya. Kayak Iya, Bu Sri banyak Mulyani. yang ya banyak yang mundur. Terus sebenarnya sih dominonya dari kemarin apa namanya inflasi AS ya. Inflasi US itu nggak tertekan itu satu. Kedua, menteri-menteri kan banyak yang nyalon ya, banyak yang nyalon dan segala macem. Terus juga banyak benturan kepentingan ya. Jadi kayak nampak ada perpecahan lah. Nah, di sini ini yang membuat mungkin keyakinan investor juga memudar mungkin ya. Sehingga Ya, ya sehingga IHSG terkoreksi itu hal yang sangat wajar. Karena ya. pun kemarin IHSG naik ke resisten itu pun memang bukan ada sih sumbangsi Big Bang tapi just Big Bang gitu loh. Saham-saham yang lain tuh belum ngekor. Nah, itu ya. Jadi memang kita butuh gongnya. Nah, gongnya ini memang masih butuh waktu sampai pemilu beres, kabinet terbentuk, kita udah tahu nih, oh si si ini yang megang ini, si itu yang megang itu. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa kalau bisa all in semesta semesta dah. Tapi belum merata ya ini kelihatannya Benar. masih 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 beberapa beberapa orang aja ya Benar. yang masuk kabar kabinet yang mundur ya, Project ya. Mm-mm. Oke, Project. Nah, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya nih, Project. Mumpung banyak sekali pertanyaan yang masuk, kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, sambil Boleh, boleh. diskusi biar hidup juga. Kita akan pilih mungkin 3 pertanyaan terbaik ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan voucher kopi kenangan ya yang menang ya. Asik. Kita coba pilih, nah sebentar, ini kali ya. Nah, kita bahas market dulu nih. Sip.
Nah, kalau IISG sideways pakai akun margin trading, apakah worth ya? Apakah tidak rugi? Inflasi pengaruhi tidak mas ya, terutama tahun politik saat ini yang pasti ditarik mundur semua. Ya, mungkin pertanyaannya arahnya market yang seperti ini apakah cocok untuk pakai akun margin nih project? Jawabannya simpel. Balik lagi, tadi di awal juga Bro udah sempat mention bahwa ya teman-teman ketika menggunakan akun margin ya teman-teman harus tahu dulu risk profile teman-teman, ya. Terus juga harus tahu dulu kemampuan teman-teman. Kalau merasa kayak, oh ternyata marketnya begini, marketnya begitu, si ini begini, si ini begitu, banyak ragunya, ya sudah pasti jangan mendobelkan resiko dengan menggunakan margin. Karena kan pada dasarnya ketika teman-teman pertama ragu, kedua nggak yakin, ketiga mungkin pilihan sahamnya juga nggak jelas, apalagi yang teman-teman ikut-ikutan pakai margin, nah itu double ya. Jadi pertanyaannya, apakah kondisi market sideways kayak gini boleh pakai margin ya? Kondisional. Ada saham-saham yang oke banget masih, cuman balik lagi kan teman-teman bisa ngeliatin tiap tiap saat apa enggak, terus juga screenernya tepat apa enggak dan segala macam gitu. Jadi kembali ke risk profile, kalau emang ngerasa ragu jangan, itu aja. Ya jangan dipaksain karena pada dasarnya tadi resikonya sudah depan mata gitu. Oke, sadar akan resikonya tentu, jadi mungkin bisa disesuaikan ya, project ya. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya kita coba ke sini. Kita pin dulu. Nah, sebagai seorang investor yang mau trading juga, berapa dana rata-rata yang diperlukan untuk akun margin? Nah, ini kita bahas spesifik ke akun margin ya. Jadi, untuk akun margin online ya, yang baru saja kita launch ya, dana yang diperlukan itu minimum 200 juta. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuka akun margin, teman-teman mungkin bisa deposit senilai 200 juta. Atau kalau misalnya di dalam portofolionya teman-teman ada saham ya, tentunya saham-sahamnya yang masuk ke dalam marginable shares-nya Bridge ya. Ya mungkin apa namanya saham-saham yang punya market cap besar lah ya, yang masuk ke dalam marginable shares. Nah, itu bisa dikalkulasi juga ya. Kalau misalnya teman-teman punya cash 50 juta, 100 juta, sahamnya nilainya 100 juta ya, dengan total nilai keseluruhan 200 juta, teman-teman berhak untuk mengajukan akun margin online ya. Minimal pengajuan marginnya ya 200 juta sampai 500 juta ya. Jadi untuk pengajuan akun margin bisa lewat website webtrade.brights.co.id. Tapi ke depan nanti ada di aplikasi Brights teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan akun margin online di Brights, teman-teman bisa akses aja aplikasi Brights ya, ada menunya pengajuan akun margin. Oke, itu pertanyaan kedua ya. Selanjutnya kita coba cari-cari. Oke, buka akun margin. Oke, coba ini ya. Ya, buka akun margin syaratnya apa saja Pak? Dan untuk posisikan margin trading yang volatilitasnya bagus. Mungkin saya bantu jawab dari sisi akun marginnya ya, projectnya nanti project mungkin bantu jawab volatilitasnya yang bagus, kondisinya seperti apa. Nah, untuk buka akun margin syaratnya tadi ya, mengajukan akun margin ya melalui webtrade.brights.co.id, lalu persiapkan saja KTP, nanti lakukan QIC ya, atau jika diperlukan update data nasabah dulu ya lewat website tersebut ya. Lalu teman-teman hanya menunggu, kalau misalnya sudah terpenuhi requirement-nya, teman-teman hanya nunggu kurang lebih 1-2 hari saja. Jadi akun margin itu sudah bisa digunakan ya. Jadi itu untuk teknis pembuatan akun margin. Dan kira-kira gimana project, saham apa atau karakter saham apa yang cocok nih untuk akun margin ya? Volatilitasnya tinggi atau kecil ya? Mungkin kita iniin dulu ya, kita pahami lagi bahwa kalau buying power itu kepentok sama haircut ya. Jadi kalau saham dengan haircut 100%, ya teman-teman tentu nggak bisa beli. Dan biasanya memang haircut 100% ini sudah dinilai oleh sekuritas
itu sangat beresiko, baik dari volatile, mungkin liquidity, dan segala macam. Tapi kalau akun margin, kalau nggak salah ada list saham margin ya, Bromar ya? Itu bisa download di mana, Bromar? Oke, untuk marginable shares-nya sebenarnya kita nggak publis ya. Oke. Apa, jadi teman-teman bisa tanyakan dengan salesnya gitu ya. Nanti kita juga akan bekali teman-teman di apa lapangan juga akan dapat list-listnya ya. Jadi yang jelas marginable shares-nya itu cukup banyak kalau di kita, dan tentu saham-saham yang liquid ya, yang cukup liquid Nah, dan punya apa marginable shares yang cukup besar ya. Nah, gitu. itu menurut Project sih salah satu keuntungan ya kalau teman-teman pakai akun margin ya, bukan buying power. Karena pada dasarnya kalau buying power itu yang ngejagain adalah haircut, tapi pada dasarnya haircut-haircut yang mungkin yang 80%, 90% itu tetap volatile dan beresiko ya. Tapi kalau sudah masuk ke akun margin, biasanya itu sudah dianalisa lebih dalam lagi tuh sama si sekuritas, karena pada dasarnya kan tadi ada list margin share-nya, ada list saham yang boleh dibeli pakai akun margin. Jadi pada dasarnya dari situ teman-teman bisa mengukur untuk volatilitasnya. Karena balik lagi pada dasarnya ketika kondisi market seperti ini tentu volatilitas lagi rendah ya. Apalagi kalau misalkan kondisi IHSG minor downtrend ya. Jadi untuk kondisi saat ini saran Project sih memang lebih baik wait and see aja, menunggu memang market benar-benar clear and clear bahwa mau rebound atau memang sudah didukung oleh sentimen-sentimennya. Itu aja sih simpelnya. Oke, Gitu. kita menunggu volatilitasnya mereda ya, karena kalau kita lihat saat Benar. ini volatilitas marketnya sedang tinggi-tingginya, apalagi di US memang ada isu pemangkasan suku bunga ya. Hmm. Tapi kalau kita lihat kemarin beberapa pejabat The Fed yang masih menakutkan adanya inflasi lanjutan ya, atau mungkin hasil kinerja emiten di sana juga kurang memuaskan ya, sehingga mungkin agak sedikit mundur nih ya. Tapi yang jelas di tahun ini para analis ya dan juga ekonom memprediksi bahwa suku bunga akan turun ya. Jadi mau nggak mau harusnya sektor-sektor yang dulunya suffer atau sektor-sektor yang relate dengan suku bunga ini bisa diuntungkan ya, Project ya. Jadi Cuman ada satu keraguan sih, memang yang mm, yang bikin suku bunga ini mungkin agak-agak something ya. Karena kemarin kan mm, kita tahu GDP AS itu turun ya. Memang mm, targetnya 31, rilisnya 3,4, tapi itu jauh datanya dari tahun sebelumnya. Jadi menurut Project sih dari sisi GDP aja mungkin trennya turun, dan yang namanya pemerintahan kan pasti mereka menyiapkan kebijakan untuk gimana caranya nggak turun terus kan. Berarti kan di sini masih berkaitan dengan uang beredar mungkin dan segala macam stimulus-stimulus yang menyebabkan uang beredar terus meningkat. Uang beredar meningkat, inflasi tinggi, suku bunga potensi nggak turun. Jadi memang agak kompleks nih. betul. Jadi ya semoga aja AS membaik ya. Ya. Gak usah kebanyakan perang nih, karena perang kenceng juga nih perang nih. Betul, semenjak perang kayaknya neraca mereka agak mulai goncang nih. Nah, Jadi ada juga kejadian-kejadian rush ya di sana ya. bener. Di supermarket dijarai semua ya di sana ya. Ya mudah-mudahan itu nggak berdampak signifikan lah ke ekonomi atau bahkan ke kita ya. Amin. Dan kalau kita lihat memang di sana walaupun ekonominya agak slow down ya, tapi masih dalam target ya. Harapannya bisa soft landing ya targetnya Benar. si The Fed Project. Ya, ya. Oke, Project. eh kita sudah kurang lebih 45 menit nih ngobrol-ngobrol dengan Project. Kita juga sudah mendapatkan tadi ya Mm. pemenangnya, udah dicatat Asik. juga. Ya, ada 3 orang penanya terbaik tadi. Ya, nanti infonya mungkin bisa DM ya di IG Bridge ya untuk dapat vouchernya. Baik, Project. Kira-kira sebelum kita closing, adakah mungkin pesan-pesan buat teman-teman trader semua di sini terkait market ataupun terkait penggunaan akun margin? Oke. Kalau terkait market, tentunya market memang masih sangat-sangat volatile ya, dalam artian memang sentimen cepat banget berubah, yang tadinya oh oke, mau nurunin suku bunga, sekarang oh oke, marketnya begini segala macam. Kalau teman-teman ragu, memang lebih baik wait and see ya kalau teman-teman ragu. Tentunya karena memang market kondisinya masih belum clear. Selanjutnya terkait akun margin, ingat poin utamanya adalah ketika kita investasi itu untuk untung, bukan untuk rugi, sehingga sadari
sadari sejak dini bahwa ketika menggunakan akun margin, resiko pun menjadi double. Walaupun memang di balik itu high risk, high return. Sehingga bijak-bijaklah menggunakan fasilitas ya, karena pada dasarnya banyak orang tiba-tiba kaya mendadak karena momentum yang tepat. Jadi pastikan ketika teman-teman ingin menggunakan margin trade, momentumnya juga tepat. Itu aja. Oke, sadar akan resikonya dan bijaklah dalam hal penggunaan akun margin ataupun Benar. pengelolaan portofolio ya, Ya. Project ya. Oke, thank you Project. Dan yang ingin atau tertarik untuk membuka akun margin online, teman-teman bisa langsung aja tadi ya akses webtrade.brights.co.id. Soon kita akan muncul di aplikasi Brights ya, jadi pantengin aja aplikasi Brights, di sana bisa langsung teman-teman bisa ajuin akun margin online ya. Dan jangan lupa juga follow IG Bridge @berry_dan_reksa dan follow IG-nya Sahamologi ya, Sama lagi. Sahamologi, karena banyak banget tentunya ilmu investasi saham di sana ya Project ya. Mantap. Nanti dikawal sama Project juga. Sip. Thank you Project sekali lagi. Thank you, Bro Sampai Mar. jumpa mungkin di kesempatan live IG selanjutnya. Thank you semua. Thank you Thank Project. you. Thank you, Bro Mar. Thank you, Berry.